Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya membacakan pertanyaan kawan kita. Ustadz, saya tidak bisa membaca Al-Quran, tapi saya mau mendengarkan aja sementara ini, khususnya surat Al-Waqiah. Boleh nggak begitu? Ya boleh, masa orang mendengarkan Al-Quran gak boleh? Tentu boleh. Kalau surat Al-Waqiah kan gak terlalu panjang ya, sedang aja. Banding surat Al-Baqarah, panjang surat Al-Waqiah, panjang surat Al-Baqarah, surat Al-Waqiah gak panjang. Dengarkan berulang-ulang, kalau bisa dengarinnya bacaan Syekh Mahir Muwaikli. Syekh Mahir Muwaikli itu imam di Mekah, enak bacaannya. Ya yang lain juga enak, cuma saya lebih sering mendengarkan beliau. Nah itu, kemudian nanti kalau mendengarkan diulang-ulang bacaannya, diikuti, diulang ya. Kalau mungkin mendengar sekali dua kali masih asing, kalau yang belum biasa diulang-ulang, didengerin terus, diulang-ulang, didengerin terus, dengerin lagi, nanti lama-lama kebiasaannya kayak kita. Ya maaf, ini umpama kita dengerin lagu-lagu kan begitu, ya kan dari bacaan juga. Tapi Al-Quran mendatangkan rahmat. Apabila kita membaca Al-Quran, insya Allah rahmat Allah akan turun kepada kita. Pastami'u ilaihi wa idza quri'al qur'ana pastami'u ilaihi. Apabila Al-Quran dibacakan maka dengarkanlah. Insya Allah ada rahmat untuk kita. Selain membaca surat Al-Waqiah, coba ke ini, kalau misalnya punya HP, cari Syekh Mahir Muwaikli, itu nanti didengerin pakai headset misalnya, kalau lagi istirahat atau lagi nggak ada pekerjaan, didengerin kan. Atau kalau lagi sambil bekerja di dapur boleh juga dikerasin suaranya, didengerin. Nanti lama-lama nyambung, lama-lama terbiasa ngedengerin tuh. Surat Al-Waqiah memang luar biasa faedahnya, yang saya udah rasakan sendiri dan orang lain juga udah pada cerita. Tapi karena saya ngerasain sendiri udah berkali-kali, insya Allah berkahnya banyak itu membaca surat Al-Waqiah. Sampai sekarang ini catatan saya membaca surat Al-Waqiah. Nah ini yang paling terbaru nih baca. Tetap saya buat catatannya. Atau mulai ini kan satu hari 50 kali itu kan. Kalau dulu 100 kali, ini karena bacaan kita udah banyak, maka kita ya bacaan-bacaan lain, sholawat dan segala macam, nah, itu kita kurangi surat Al-Waqiah 50 kali. Nah ini tuh ada tanggalnya saya buat itu kan. Nanti di sebelahnya lagi kita buat sampai 50 kali sehari saya ulang-ulang gitu kan. Ya nggak bacanya nggak langsung, misalnya pagi kayak ini subuh kan, nanti baca 10 kali, nanti waktu johor baca lagi 5 kali karena johor kita sibuk, nanti habis asar biasanya baca agak banyak 15 kali, nanti sisanya habis sembahyang maghrib, kemudian nanti isya. Nah itu dulu saya mengamalkan, malah satu hari itu satu kali duduk itu 41 kali pernah saya amalkan itu, dan bukan sekali, udah berkali-kali. Bahkan ketika saya dalam perjalanan di mobil, perjalanan darat itu, sepanjang itu saya nggak melakukan apa-apa selain membaca surat Al-Waqiah. Alhamdulillah, asal mobil berhenti, istirahat di rumah makan, saya sholat, saya wudhu, saya tahan wudhu saya, terus gitu saya baca dari pagi sampai malam di atas mobil itu, sampai gelap baru saya tertidur, itu terus membaca surat Al-Waqiah. Luar biasa itu, faedahnya luar biasa. Sepanjang perjalanan gak pernah lapar, ada aja orang ngasih, rezeki datang dari mana-mana, orang menjadi baik sama saya, menjadi menjadi senang lihat kita, berkah dan karomah. Ketika sampai di tujuan juga luar biasa, rezeki nggak putus-putus itu. Nah, untuk itu kita rajin membaca surat Al-Waqiah. Jika ibu udah berumah tangga, walaupun ibu rumah tangga, nanti yang mungkin rezeki ibu disampaikan lewat suami. Anak-anak yang udah sekolah, nanti barangkali ada beasiswa yang Allah sampaikan kepada anak. Karena saya juga ngerasain berkali-kali, bukan sekali, udah banyak kisahnya. Coba dilihat di playlist saya tentang keberkahan surat Al-Waqiah, bagian surat Al-Waqiah. Nah itu didengerin, itu semuanya itu kisah asli yang saya rasain sendiri, dan bener-bener kisah yang terjadi pada saya, dan juga ada sebagian dari orang lain sedikit. Nah inilah membaca surat Al-Waqiah, luar biasa manfaat dan berkahnya. Ibu baca surat Al-Waqiah setiap hari, setiap malam. Kalau misalnya belum bisa ya didengerin dulu, nanti insya Allah bisa. Kalau belum bisa juga pakai tulisan Latin kan nggak apa-apa dulu kan. Tulisan Latin yang ada di ayat Qurannya di atas, lalu di bawahnya ada tulisan Latin, di bawahnya ada terjemahan. Nah itu cuma didengerin bacaan saya, nanti jangan sampai salah kita bacanya.
untuk mempermudah aja. Mudah-mudahan ada berkahnya, ada hikmahnya. Masalah surat Al-Waqiah bukan saya aja yang ngomong, udah banyak. Bahkan ada saudara kita yang menulis dulu tahun 1977 atau 7 berapa ya, saya lupa. Syekh Silau Dunia mengajarkan beliau untuk selalu membaca surat Al-Waqiah. Lalu saya punya orang tua juga diajarkan oleh gurunya membaca surat Al-Waqiah. Lalu ada suatu orang ulama di tahun 1980-an itu kalau sholat selalu membaca surat Al-Waqiah dan surat Al-Mulk. Itu diulang-ulang. Insya Allah barokahnya ada, insya Allah karomahnya ada, insya Allah rezeki kita disampaikan dan dimudahkan urusan kita. Dan juga amalan-amalan lain, ibu bangun di di sepertiga malam, jam 3, jam 4 itu sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Disebutkan apabila kita sebagian daripada malam, wa minal laili, dan sebagian daripada malam fatahajjat bihi, kita sujud sholat tahajud nafilatan sebagai ibadah tambahan laka untukmu Muhammad. Sebenarnya ya Rasulullah, tapi untuk kita juga begitu. Rasulullah mengajarkan seperti itu, kita juga ngikutin. Ayat saya bahasa karo bukan maqamam mahmuda. Semoga Tuhan membangkitkanmu di tempat yang mulia, di mana aja orang yang sholat tahajud itu karirnya meningkat, mulia, karirnya tinggi. Di mana aja dia jualannya laku. Ini karena berkah dan karomah sholat tahajud. Kemudian lagi rezekinya lancar, urusannya gampang. Allah berseru malam-malam sepertiga malam itu, wahai Bani Adam, apabila engkau punya kesusahan, punya kesulitan, punya masalah, punya hutang piutang, punya penyakit, minta padaku sekarang, aku akan mengabulkannya. Ud'uni astajib lakum. Tapi juga dijaga sholat 5 waktu, dijaga hubungan baik dengan siapapun, dijaga. Jangan suka mencela, jangan suka mencaci, jangan ada hati yang luka karena lidah kita. Apabila kita berdosa kepada Allah, Allah mudahkan, Allah mengampuni dengan mudah dosa kita selama malam yugorgir, sebelum nyawa kita ada di tenggorokan dan sebelum nyawa kita ada di tenggorokan dan sebelum hari kiamat. Tetapi dosa kepada manusia susah diampuni. Karena apa? Allah tidak mau mengampuninya sebelum kita meminta maaf kepada orang yang kita buat dosa. Akui dosa kita apa yang kita buat sama dia. Jangan saya minta maaf ya. Minta maaf dari apa? Emang lu punya salah? Sebutkan, dulu saya begini, dulu saya begitu. Itu namanya benar-benar kita bertobat. Itu namanya benar-benar kita memaafkan. Minta maaf. Mudah-mudahan apa yang terjadi setelah itu ya biarkan aja. Yang penting kita bertobat, memohon kepada Allah, meminta. Mudah-mudahan kalau kita udah meminta ampun, orang udah mengampuni, insya Allah Allah akan mengampuni dan doa-doa kita akan gampang. Jangan meminta maaf tapi menantang. Ya udah, gua kan udah minta maaf. Nah, itu yang kagak boleh seperti itu. Karena banyak banget orang bergengsi meminta maaf tuh begitu, marah-marah. Nggak boleh kayak gitu. Lebih kita membaca salawat juga setiap hari. Baca ya Allah ya Wahhab ya Rojak 10.000 kali tiap hari. Insya Allah rezeki gampang banget datangnya. Karena saya udah merasakan berkali-kali sampai hari ini masih saya baca. Barakallahu fikum, mudah-mudahan ada hikmahnya, ada berkahnya, ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.